Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Semoga baik, kita selalu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mulai pelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan bismillah ini ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat berguna dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, untuk hari ini semuanya masuk? Ada yang izin. Ada yang izin. Siapa? Mas Hasan, siapa yang enggak masuk hari ini? Mbak Wiwi tadi katanya banyak petir. Oh iya, ya semoga cepat cepat hilang petirnya ya, enggak terjadi apa-apa, sehat semuanya. Ya. Amin. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang etika berpakaian atau tata cara berpakaian secara Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, salah satunya yaitu tentang yang Al-Hafidh menjagalah. Sekarang kita tentang adab berpakaian, menjaga aurat kita. Ya kan? Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau menunjukkan sebuah video. Ya, sebentar saya bukakan dulu untuk videonya. Ini juga sebagai refreshing. Ini udah sore, sudah lemes. Nih, sudah terlihat apa belum? Wow. Sudah Bu Guru. Wow, mantap sekali. Ya, hanya sebagai saja. Sebentar saya ini nyalakan ininya. Nah, ini adalah gambaran para remaja masa kini yang berjilbab. Nah, sekarang kalian amati, menurut kalian, lah model model pakaian seperti ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam apa belum? Belum. Nah, nanti kita bahas untuk ketentuan dalam Islam. Ya, kita kembali. Kita kembali. Itu rekamannya sekarang kita lihat untuk ketentuan berpakaian dalam Islam. Ini sudah terlihat ininya? Ini tapi barangkali nanti nggak pakainya. Sudah, Bu. Sudah. Ini ketentuan berpakaian dalam Islam. Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, menyajikan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui ketentuan berpakaian secara Islam itu apa saja. Nah, sehingga nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan. Nah, makanya kalian juga bisa menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kata konsepnya untuk materi ini yang pertama yaitu nanti kita akan melihat dalil berpakaian sesuai syariat Islam itu bagaimana. Yang kedua, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa, dan yang terakhir hikmahnya. Apa manfaat dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dalil berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu ada dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Quran surat Al-Ahzab ayat 59, dan hadis riwayat Abu Daud nomor 41.440. Nah, ayat-ayat ini tuh menjelaskan tentang ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada istrinya perempuan muslim untuk
berpakaian secara Islam. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk menjulurkan atau memanjangkan hijabnya. Sedangkan hadis ini juga menjelaskan tentang batasan aurat seorang perempuan, yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam ini. Yang pertama jelas menutupi seluruh aurat. Kenapa harus ditutup? Karena aurat itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya untuk ditunjukkan. Yang kedua, tidak menampakkan bentuk tubuh. Walaupun berpakaian, tapi kalau masih terlihat bentuk tubuhnya, itu sama saja dengan tidak berpakaian telanjang. Yang ketiga, berbahan tebal dan tidak transparan. Ini juga sama. Jadi harus intinya menutup semuanya. Nah, yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Ya. Jadi seorang perempuan juga pakaiannya sesuai dengan ketentuannya. Seorang laki-laki juga sama. Ya, selanjutnya hikmah berpakaian secara Islam. Kenapa kita harus berpakaian secara Islami? Ini sebagai identitas seorang Muslim. Ya. Pernah ada wanita Muslimah ya pada zaman Rasulullah dulu kan belum sepenuhnya menutup aurat, apalagi para budak itu belum lah. Makanya ketika seorang merdeka kok tidak menutup aurat, itu nanti akan mendapatkan pelecehan. Yang kedua, menutup aurat jelas tadi, apa yang tidak pantas untuk ditampakkan maka harus di. Nah, yang selanjutnya terakhir yaitu terhindar dari pelecehan. Kalau kita mampu menjaga aurat kita, insya Allah Allah akan menjaga agar kita terhindar dari pelecehan. Ya, ini untuk materi pembukaannya. Ya, untuk materi pembukaannya. Sekarang, sebelum saya memberikan pertanyaan untuk anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dulu? Mas Afroni, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tuh, kalau orang berjilbab, Bu, tapi pakainya kaos. Saya senang lihat itu, Bu. Nah, sekarang kembalikan lagi ke tadi ketentuannya, membentuk anggota tubuh, membentuk anggota badan apa enggak. Kalau itu menampakkan, ya mungkin bagi laki-laki itu sebuah nikmat ya. Nah, ya, nikmat teman, Bu. Pandangan pertama itu adalah nikmat, pandangan selanjutnya adalah, nah itu bisa menjadi laknat. Nah, makanya mungkin pertama melihat lah ya itu sebagai nikmat, tapi selanjutnya itu harus tundukkan pandangan. Ya, betul ya. Okay. Kalau masih menampakkan anggota tubuh, maka tadi seperti yang tadi Bu Yuris bilang, pakai kerudung tapi ternyata masih terlihat lekukannya, masih terlihat auratnya, itu nanti akan menimbulkan fitnah. Ya. Yang lainnya, Mbak Dwi Nugroho ada yang mau tanyakan? Atau mungkin Mbak Aminatun ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu Guru. Nggak ada. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti sekarang tinggal mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekarang sebelum dilanjutkan ya, untuk tugas kalian membuat sebuah peta konsep atau mungkin sketsa ya. Ini kebetulan kalian kan jurusannya akuntansi semuanya. Nah, akuntansi ini kan nanti
bekerjanya di kantor. Nah, kalian silakan buat sketsa tentang pakaian kantor yang menunjukkan bahwa itu adalah pakaian muslimah. Ya, jadi walaupun bekerja di kantor, tapi kalian tetap menunjukkan bahwa kalian adalah seorang muslimah yang taat. Ya. Nanti tugas itu kalian presentasikan. Nah, caranya bagaimana? Kalian buat sketsanya dulu. Nah, kemudian kalian presentasikan, kemudian di video, ya. Setelah itu kalian upload di YouTube. Nah, linknya kalian kumpulkan ya melalui aplikasi Moodle yang biasa kita pakai selama PJJ sekarang. Ya, ada yang ingin tanyakan lagi? Ada, Bu. Ada. Silakan, Mas Hasan. Iya, itu kok saya lihat pakaian-pakaian yang Islami kok mahal ya, Bu? Itu tergantung, makanya bagaimana agar orang muslim itu mampu menciptakan kreasi-kreasi baru, nah yang kira-kira terjangkau di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ya. Jadi tetap kualitasnya baik, ya, baik secara bahan maupun kualitas memenuhi ketentuan syariat Islam. Silakan yang lainnya. Saya Bu Guru. Ya, silakan Mbak Aminatul ditanyakan. Itu kalau ibu tani kan biasanya bekerjanya di sawah ya Bu, kan nggak mungkin nutup aurat sempurna, Ya. kakinya keliru apa nggak apa-apa Bu? Kalau ibu tani, Iya Bu, yang di sawah itu kan kakinya Ya. nyanjil ke itu ya Bu, sawah ya. ke lumpur, Iya, kan kadang kelihatan Cingking. kan bisa pakai sepatu boot itu, sepatu boot yang tinggi itu sampai ke lutut. kan berat nanti ngangkat Bu pas pindah Berat, tempat. Bu. Iya. Nah, mungkin Penting ini sih ini sepatu bootnya berapa? bagi kalian para generasi muda, bagaimana menciptakan sebuah inovasi, ya, yang kira-kira itu bisa untuk dimanfaatkan oleh semua orang tanpa membebani orang lain juga. Jadi dari segi ketentuannya tetap terpenuhi, dari segi kenyamanannya juga tetap bisa, tapi juga secara ekonomi juga bisa terjangkau. Ya, tuh. Ya. Untuk pengetahuannya, yaitu evaluasi pengetahuannya, nanti kalian tadi sudah membuat rangkuman atau peta konsep tadi, kemudian dituangkan dalam sketsa, kemudian dipresentasikan. Jadi di situ sudah ada pengetahuan dan juga keterampilannya. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah paham semuanya? Insya Allah paham. Paham. Alhamdulillah. Bab aurat ya, cepet paham. Iya, paham. Ya, Kalau bikin terima paham, kasih. temen. Semoga ya manfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa semoga bisa melakukan dan mempraktekkan Amin, ya dalam Allah. kehidupan kita Amin. sehari-hari. Itu yang paling penting. Amin. Ya. Amin. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nah, ya, Bila ilmu samarin. tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Buah. Ya. Kita akhiri untuk pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buyur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.